rumahnya. Dia itu pegang saudara dan saya dengan rumahnya di sorga. Sebab Anda dan saya harus tahu rahasia ini besar sekali. Ya, for in the time of trouble he shall hide me in his pavilion, and in the secret place of his tabernacle he shall hide me. Dia akan menyembunyiin aku. Saudara, kurang safe apa di tangan Tuhan, namun tetap dia mau sembunyikan kita. Artinya mata iblis, mata setan, mata kuasa kegelapan, mata-mata neraka tidak bisa mengetahui kamu di mana kamu berada, tidak bisa mendapatkan kamu untuk bikin cilaka dan kasih racun kepada engkau, tidak bisa menyantet engkau dan tidak bisa menyihir engkau, karena aku memelihara engkau luar biasa. He shall set me high upon a rocks. Dan dia akan mendudukkan aku tinggi-tinggi di satu batu karang. Coba, di mana mata iblis tidak bisa melihat, di mana segala macam bencana akan kita dilepaskan, di mana kita akan dipermuliakan. He shall set me upon a rocks, a high rocks. Tuhan ingin supaya Anda dan saya mempunyai, Tuhan, tempat saya bersama dalam kemuliaan-Mu. Engkau yang set me high upon the rocks. Engkau yang taruh aku tinggi pada satu batu karang. Batu karang itu adalah Yesus Kristus. Engkau dan saya berdiri di atas pendirian firman. Kalau Anda dan saya berada di atas sabda Tuhan, maka Anda dan saya akan safe. Kita sepanjang tahun akan mengalami segala pertolongan dan kelimpahan dan perkara-perkara Allah yang besar terjadi. Katakan, perkara Allah yang besar bakal terjadi di tahun ini. Karena ketika masa-masa yang susah datang, justru saya dipermuliakan. Beri tepuk tangan yang baik bagi kalian. Kata for in the time of trouble itu berarti tahun 2015 mempunyai potensi mara bahaya. Setiap tahun mempunyai potensi mara bahaya, malapetaka, bencana, celaka dan cilaka. Setiap tahun mempunyai potensi. Juga tahun 2015 ini simpan bahaya-bahaya yang secret juga, yang rahasia juga. Para kekasih, time of trouble atau masa kesusahan. Semua katakan namun. Pada hari yang kusiapkan, demikianlah firman Allah. Jadi ada kata-kata pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka. Ini luar biasa. Jadi Tuhan menyiapkan. Jadi pada waktu malapetaka terjadi, tetapi ada satu hari di mana Tuhan siapkan kita, sehingga pada hari itu Dia menyelamatkan kita. Jadi time of trouble itu ada tandingannya, yaitu time of salvation, hari saat penyelamatan. Jadi saudara dan saya akan happy dan enjoy dan tidak deg-degan terus ya, tidak khawatir ya. Nanti mau apa keluar rumah, naik angkutan kota, khawatir ya. Mau naik dokar, khawatir. Mau naik apa, khawatir. Jalan kaki lebih khawatir lagi. Para kekasih terus, saudara mau apa? Ya, maka saudara akan berkata, aku mau cepat mati aja. Para kekasih, Tuhan ingin supaya Anda dan saya pada hari yang kusiapkan, demikian firman Tuhan, aku akan mengasihani mereka. Pada hari yang kusiapkan. Semua katakan hari ini, Dia siapkan juga untuk menyatakan kasih-Nya kepada saya. Dengan penuh keyakinan saya menantikan janji-Nya. Karena hari-hari saya ada pada hari persiapan Allah dalam nama Yesus. Beri tepuk tangan yang baik buat Dia. Haleluya.
Tuhan memberkati kita. Jadi, ini saya belum masuk pada tema kita ya. Ini baru penjelasan tambahan dari minggu kemarin. Jadi, rumah Allah adalah pusat. The house of God is the center of your life. Jadi rumah Allah ini adalah pusat dari hidup saudara. Katakan, rumah Allah adalah pusat dari hidup saya. Rumah Allah tempat saya disembunyikan. Rumah Allah tempat Tuhan menyiapkan bagi saya ketika bencana datang. Saudara, jadi saudara harus sangat menghargai rumah Allah, kebaktian saudara di tempat ini. Jadi rahasia rumah Allah itu hebat sekali. Kenapa anak-anak kecil dari sejak dia umur sebulan barangkali atau dia sudah beberapa minggu sudah kuat kena udara di luar, ibu membawanya, ibu dan ayahnya membawanya ke sini. Ibu gembala menggendongnya. Kalau sudah agak besar ya besar sekali ya saya yang gendong. Nah, kenapa itu anak diserahkan? Para kekasih, karena orang tua ingin ini anak aku serahkan sama Tuhan. Oke. Ya. Jadi ini anak menjadi milik Tuhan. Kenapa tidak diserahkan di satu tempat rekreasi di sana, ya, atau di pucuk gunung atau di Sungai Progo sana, ya, dikintirkan begitu dan lain sebagainya. Kenapa tidak? Kenapa di rumah Allah? Ibu dan ayah tahu bahwa ini anak aku serahkan di rumah Tuhan, supaya sepanjang umur hidupnya dia tidak gentayangan di luar rumah Tuhan. Amin. Itu maksudnya. Itu sebab ini harus menjadi center daripada hidup saudara. Dari sejak dia lahir sampai dia mati dalam rumah Tuhan. Anda dan saya mau meyakini akan hal ini, maka apapun yang menjadi obsesi, passion, harapan, cita-cita, doa dan perjuangan rohani saudara, di antaranya dambaan. Katakan, dambaan saya diberikan Allah Bapa melalui dari dalam rumahnya. Jadi saudara harus pegang ini perjanjian Allah. Jadi kalau saya itu jauh dari rumah Allah, saya tidak punya kesetiaan, kesungguhan, ketuhuan dalam rumah Allah, saudara, saya nggak boleh punya dambaan. Oke. Kenapa? Karena apa yang saya dambakan, apa yang saya cita-citakan, apa yang menjadi obsesi hidup saya akan bubrah dan berantakan. Saya hanya bisa mendapat dambaan saya di dalam rumah Allah. Betapa pentingnya tahun ini untuk Anda dan saya mempunyai satu tekad kredo. Aku harus setia, aku harus rajin. STKB aku harus lakukan. Aku harus usaha. Kayak apa aku harus usaha. Besok hari Selasa ada big day khusus peladang. Aku harus usahakan. Kayak apa aku mau mengusahakan. Dambaanku ada di dalam rumah Allah ini. So, kalau aku dekat dengan dia, aku menjadikan rumah Allah ini sebagai pusat dari kehidupanku dan kematianku, maka aku pasti mendapat semua terbaik dari rumah Allah. Rahasia rumah Allah yang kedua, tidak tertutup kemungkinan ancaman-ancaman datang kepadamu. Tetapi karena engkau disembunyiin di rumah Allah, maka engkau berlindung dalam rumah Allah. Amin. Ketika dalam keadaan sulit, dalam keadaan bahaya, dalam keadaan terteror, engkau datang ke dalam rumah Allah. Nanti siapapun orangnya berani ngancam kau, berani kurang ajar sama kau, akan dihantam oleh Tuhan dari dalam rumah Allah ini. Itu firman Tuhan mengatakan, ancaman kepadamu akan kubalaskan dari dalam rumah Allah. Jadi saudara, bukan hanya engkau mendapatkan dambaanmu saja, tapi engkau akan menerima pembelaan Tuhan, sehingga orang-orang yang bermaksud jahat kepadamu
dihantam oleh Allah dari dalam rumah Allah ini. Ada peraturan baru. Anggukan kepala ke samping, sing semangat apa orek ya. Orang kekasih, jadi engkau bukan hanya menerima dambaanmu saja, tetapi engkau mendapatkan pembelaan dari dalam rumah Allah ini. Dan engkau akan mendapatkan satu pembelaan yang luar biasa. Ancaman kepadamu aku balaskan dari dalam rumahku. Tidak main-main. Tidak main-main. Saudara, sebab Anda dan saya harus tahu ya, Allah memberkati dan menjadikan kita menjadi bahagia, secure, dan diberkati dari dalam rumah Allah. Amin. Angkat tangan saudara. Itu sebab sepanjang tahun ini saya akan setia dan berkredo untuk rumah Allah ini. Dalam nama Yesus, segala yang saya perlukan ada dari dalam rumah Allah. Segala ancaman saya akan dibela oleh Allah dari dalam rumah Allah. Terjadi demikian. Beri tepuk tangan yang baik bagi Tuhan. Yang ketiga, berkat dan kemuliaan-Mu. Katakan, berkat dan kemuliaan saya. Angkat dua tangan saudara. Berkat dan kemuliaan saya turun dari Allah melalui rumah Tuhan ini, masuk dalam rumah tangga saya, pribadi saya, sepanjang umur saya, dari rumah Allah ini. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Awal tahun ini kami mau belajar menghargai Gereja Panembah rumah Allah ini. Kami mau belajar menghargainya, supaya kami boleh menerima segala pembelaan-Mu, berkat-Mu, dan segala dambaan-dambaan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya demikian mengaminkan. Amin.